Ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk membuat lastanya spesial. Ini asli enak banget, pakai banget lah. Emang banyak banget sih bahan-bahannya, tapi worth lah buat rasanya. Terbayar pokoknya, rasanya enak banget. Nah, panaskan 2 sendok makan margarin di atas api kecil aja sampai dia meleleh. Kalau sudah mencair begini, masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Nah, perbandingannya 1:1 antara margarin dan juga tepung terigu. Kalau menteganya mau 3 sendok, berarti tepung terigunya juga 3 sendok. Kalau tepung dan margarinnya sudah tercampur begini, lalu masukkan 500 ml susu full cream, boleh merek apa aja, tapi sedikit-sedikit aja, jangan langsung sekaligus 500 ml dimasukin semuanya, soalnya kalau misalkan si 500 ml susu full cream ya langsung dimasukin semuanya, nanti si tepungnya akan menggumpal. Oh iya, baru sadar sih kenapa aku masaknya pakai sendok. Untuk saran aja nih, mending pakai sendok yang lebih besar aja, soalnya biar lebih cepet aja. Oke, udah tercampur nih, udah bagus. Tinggal ditambahkan 1/4 sendok teh bubuk black pepper. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Lalu ada biji pala bubuk, 1/4 sendok teh aja ya. Ada juga oregano, sedikit aja. Soalnya kalau terlalu banyak, kalau menurut aku sih ada pahit-pahitnya kalau misalkan terlalu banyak. Kemudian Italian herb seasoning, ini juga sedikit aja cukup. Nah, ini terbaik nih, karena aku cheese lover banget. Jadi aku kasih parutan keju cheddar sama keju mozzarella-nya cukup banyak ya. Untuk takaran kejunya boleh disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh banyak, boleh sedikit. Lalu aduk hingga rata, dan ini masih pakai api kecil biar nggak gosong. Selanjutnya, kita akan membuat saus merah. Di atas api kecil, panaskan minyak goreng dulu, boleh pakai olive oil juga, lalu tambahkan 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Kalau suka bawang bombay boleh ditambah lagi kok.
Kalau aroma bawangnya udah kecium kayak gini, enak, wanginya harum. Lalu akan kita tambahkan, aku dagingnya pakai daging ayam dan daging sapi juga, masing-masing 250 gram. Dan ini dagingnya dicincang aja, nggak digiling. Kenapa? Soalnya biar berasa aja gurih-gurih nyoy gitu kalau kita makan lasanya nih. Dan kenapa dagingnya sebanyak ini? Soalnya aku lebih suka dagingnya yang banyak begini, yang melimpah. Nggak ngerti kenapa, lebih enak aja. Setelah kurang lebih 5 menit, tuh mulai ada airnya kan. Ini airnya bawaan dari dagingnya. Kalau dagingnya sudah berubah warna begini, kita tambahkan air sedikit aja. Lalu diaduk-aduk aja sebentar. Kita masak dagingnya sampai si airnya menyusut. Bagusnya sih sambil ditutup si pancinya. Nah, ini sudah lumayan menyusut airnya. Lumayan lah ya. Soalnya ini juga airnya ada dari dagingnya juga, bikin gurih. Kalau sudah menyusut begini, campurkan si saus spaghettinya atau bolognese sauce. Aku pakai saus bolognese-nya sebanyak 500 gram. Kalau misalkan nanti ada sisa juga kan bisa dipakai untuk bikin spaghetti tuh. Diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini masih ada airnya, masih ada kaldunya, jadi masih harus dimasak sampai agak nyusut. Oke, si saus merah sudah selesai. Kita tinggal rebus si kulit lasanya. Ini udah aku panasin airnya. Minyaknya kurang lebih 3 sendok makan. Boleh juga pakai olive oil. Kenapa harus dikasih minyak? Soalnya biar si kulit lasanya itu nggak saling nempel. Kenapa sih si kulitnya harus direbus dulu? Soalnya biar nanti si kulitnya itu lebih lunak, lebih lembek. Dan kebetulan anakku yang usianya 17 bulan tuh suka banget rasanya mamanya. Jadi aku rebus dulu. Untuk jumlah kulitnya disesuaikan dengan ukuran si loyang. Kebetulan loyang yang aku punya ini cukup dengan 7 lembar kulit rasanya. Saus merahnya masih aku masak, guys. Untuk si kulitnya ini direbusnya cuma sebentar aja sih, soalnya tekstur si kulit lasanya ini dia cepat hancur.
Nah, ini udah mulai lembek ya guys. Oke, sudah cukup. Tinggal diangkat, ditiriskan. Nah, ini mengkilap soalnya tadi kan kita pakai minyak ya. Jadi guys, ini penampakan untuk saus putihnya atau juga disebut roux. Kita aduk-aduk, nah teksturnya akan seperti ini. Dan ini saus merahnya. Wow, dagingnya itu loh melimpah ruah, enak banget. Ini kulitnya bisa kelihatan lembeknya seperti apa. Ini loyang yang aku punya. Nanti kita akan bikin 4 lapis. Rasanya kalau menurut aku sih udah pas ya 4 lapis tuh. Langsung aja guys kita susun. Untuk tahap awalnya langsung kita masukin si saus merahnya. Tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Kita ratakan sampai si permukaan loyangnya itu full of sauce sampai rata ya. Panas guys, kita taruh aja loyangnya. Anggap aja ini sudah rata ya guys. Lalu kita tumpuk dengan si kulit lasanya yang sudah tadi direbus. Harus tertutup semuanya ya guys. Nah, ini si kulitnya aku potong aja. Oh ya guys, ini tanganku udah bersih ya. Cuci tangan pakai sabun. Jadi udah bersih lah ya. Tara, beginilah hasilnya. Nah, di atas susunan si kulit lasanya itu kita kasih saus merahnya. Tipis-tipis juga ya guys. Pokoknya sausnya tipis-tipis aja, jangan tebal-tebal. Kita ratakan. Kalau si saus merahnya sudah rata seperti ini, kita masukkan saus putih atau roux-nya secukupnya saja. Lalu kita ratakan ya guys, sampai si saus merahnya itu tertutup sama si roux-nya. Udah rata belum guys? Udah lah ya, anggap aja udah. Bahan selanjutnya yaitu, nah ini andalan banget nih, keju parmesan bubuk. Ini terbaik juga ini, pokoknya semua tentang keju itu terbaik.
Kita campurkan, kita taburkan di atas saus putihnya ini secukupnya saja. Ini enak banget sih, asli. Perpaduan enak banget sih kalau kita bikin lasanya terus pakai keju parmesan ini. Nah, lalu kita bikin lapisan kedua. Lapisan kedua, ketiga, dan keempat ini tahapnya sama aja ya guys. Kalau misalkan si kulitnya ini ada yang hancur misalkan, gak apa-apa, it's okay, masih boleh dipakai kok. Lalu tambahkan saus merahnya. Lapisan kedua, ketiga, keempat untuk tahapannya sama dengan lapisan pertama. Kulit lasanya saus merah, saus putih. Lalu keju parmesan. Oke, kita sampai pada tahapan terakhir di lapisan keempat. Tabur-tabur si keju parmesan ini sampai rata. Dan kalau sudah cukup rata, kita taburkan keju cheddar dan keju mozzarella-nya. Untuk takarannya disesuaikan lagi sama selera masing-masing ya guys. Nah, kalau udah rata begini, kita taburkan Italian herb seasoning secukupnya aja ya guys.
Dan lalu setelah itu taburkan basil leaves atau daun basil. Ini juga secukupnya aja. Kemudian bubuk black pepper. Tada! Sudah selesai semua tahapannya, tinggal kita bake aja, kita panggang aja. Aku panggang pakai oven manual ya guys. Kalau pakai microwave juga bisa. Cuman untuk memanggang lasanya ini bagusnya pakai api bawah aja, jangan pakai api atas. Kalaupun misalkan mau pakai api atas juga boleh, cuman lasanya itu bagusnya ditutupin sama aluminium foil biar dia nggak kering. Kita panggang kurang lebih 45 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Pas dibuka si ovennya itu wangi banget, dahsyat banget lah pokoknya. Hati-hati guys pas ngeluarin si lasagna-nya ini, soalnya panas banget. Wah, kecium nggak aromanya? Kecium nggak? Nikmat. Tuh bisa dilihat di sini guys. Aduh, menggoda banget ini. Kalau sudah matang seperti ini, sudah 45 menit ya. Jangan langsung dimakan, tapi tunggu sekitar 30 menit dulu baru deh boleh dimakan. Ini dia hasilnya. Enak banget kan? Anggap aja ini rapi lah ya, itu dia rooksnya. Yang pada penasaran sama rasanya boleh cus langsung praktek di dapurmu. Enak lah pokoknya. Itu dia resep lasagna andalanku. Buat kamu yang gak percaya sama enaknya lezatnya si lasagna ini, boleh deh dicoba aja dulu. Nah, untuk bahan-bahannya kayak Italian herbs, kemudian ada keju parmesan, kemudian instan lasagnanya itu kamu bisa dapat di Hypermart, juga di Shopee Mart atau S-Mart. Di situ juga lumayan lengkap bahan-bahannya, tinggal dipilih aja keperluan-keperluannya apa untuk bikin si lasagna ini. Oke, pastikan kamu udah klik tombol subscribe, tombol like-nya juga, atau mau kasih komentar juga boleh. Dan buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe dan juga like-nya, apalagi yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir tanpa skip, makasih banyak nih. Oke, cukup sekian videoku kali ini.